Rekan RKN dimanapun Anda berada, fenomena relawan sebagai pendukung calon presiden dalam beberapa pemilu terakhir itu makin ngetren gitu ya. Dan kita bisa melihat pengaruh dari mobilisasi oleh para relawan terkait dengan keterpilihan calon yang bersangkutan itu cukup baik dan cukup positif. Karena itu dalam menjelang pemilu 2024, fenomena relawan pendukung capres pun menjadi marak. Hampir semua calon presiden yang muncul itu punya relawan atau didukung oleh para relawan secara inisiatif mandiri dari masyarakat. Nah, kali ini di Ngobrol Santai bersama saya Jerry Sumampo sudah hadir seorang bapak ya, Pak Witaryono Rekso Projo. Ya. Selamat datang Pak Wit. Selamat terima sore kasih Pak Jerry, terima sudah kasih hadir di sini menemani sama-sama. saya untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah, Pak Wit ini adalah pembina ya, di sebuah katakanlah organisasi relawan. Namanya Brigade. Ini sudah sesuai dengan kaosnya ini keren banget. Brigade. Barisan Ganjar Terdepan. Wah, ini keren ini. Barisan Ganjar Terdepan. Ya, Pak Wit, Brigade ya. Tapi sebelum ke Brigade ini, saya mau tanya kenapa Ganjar Pranowo? Ya, kita akan melihat beberapa nama yang beredar, ya, yang kira-kira berminat menjadi capres, ya, dan itu sudah bermunculan. Nah, dari nama-nama yang bermunculan itu, kita mencoba mempelajari lah, ya, mengkaji kira-kira dari sosok-sosok yang muncul itu siapa yang mampu meneruskan program-program nasional yang sudah digagas oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, terus terang concern kita sebetulnya dalam mendirikan brigade ini adalah bagaimana program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi selama ini itu tetap bisa bergulir ya setelah kepemimpinan Pak Jokowi berakhir. Berarti bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Nah, dari sosok-sosok yang muncul, kita melihat Pak Ganjar lah yang kelihatannya paling dekat chemistry-nya dengan Pak Jokowi. Ya, dan dari rekam jejak yang juga kita sudah pelajari, ya kita merasa nyaman lah, ya, kita merasa nyaman bahwa Pak Ganjar dan percaya beliau punya visi dan misi yang selaras dengan Pak Jokowi dan pembangunan-pembangunan yang selama ini sudah berjalan bisa diteruskan. Nah, tapi kan ada Pak Prabowo yang sekarang menjadi menterinya Pak Jokowi. Iya. Kita melihatnya begini, Pak. Pak Prabowo ini memang sekarang udah ada barisannya Pak Jokowi, ya. Tapi beliau itu kan sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai calon presiden. Hanya ada 2 calon malah kemarin yang lalu. Dan beliau didukung atau didukung oleh berbagai macam kelompok, didukung oleh berbagai macam kelompok yang punya kepentingan kita lihat nggak seluruhnya sama, ya. Dan kita hanya punya kekhawatiran kelompok-kelompok itu nanti akan mendukung lagi Pak Prabowo ya, dengan agenda-agenda mereka. Gitu. Yang kami melihatnya kemungkinan agenda-agenda itu bisa mengganggu atau bahkan membatalkan program-program nasional yang sudah berjalan dengan baik selama ini, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang kita lihat hasilnya konkret gitu ya. Nah, kita nggak mau ada semacam
trial and error lagi lah. Iya, Begitu. iya. Jadi memang itulah sebetulnya memilih Pak Ganjar ya. Iya. Tapi ada Pak Anies juga. Iya. Sebetulnya kan Pak Anies ini kita melihat juga, bukan tidak melihat sama sekali, tapi kita tetap mencoba melihat secara objektif apa yang sudah dilakukannya terhadap Jakarta yang di bawah kepemimpinan beliau ya. Nah, dari hasil kajian kami ya kalau orang mengkaji menilai kan bebas ya. Betul, Nah, bebas. Ini bebas negara kan? demokrasi bebas. Kan. Nah, jadi kita menganggap bahwa capaian-capaian yang diraih oleh Pak Anies itu masih jauh dari harapan. Untuk tingkat DKI. Oh gitu. Ya. Selama ini. Nah, sehingga ya kita melihatnya prospeknya, waduh, kalau di tingkat nasional mungkin bisa lebih mengkhawatirkan gitu. Iya, iya. Ya, sebetulnya itulah. Iya, jadi ini menarik sebenarnya Pak Wid karena ada pertimbangan yang cukup rasional untuk menentukan paling tidak ya dari ya tiga nama tadi, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Betul. Gitu. Tapi ada juga calon-calon lain yang misalnya punya partai kuat ya seperti Mbak Puan, sekarang ketua DPR dan oleh PDIP sekarang ini dipromosikan untuk untuk calon presiden di 2024. Betul. Nah, kalau pertimbangan brigade bagaimana soal Mbak Puan lah? Ya, kalau internal artinya PDIP itu ya PDIP pasti punya pertimbangan sendiri lah ya. Nah, kita relevan, kita lebih melihat kepada realitas politik. Ya, realitas politik ya. Dan sebetulnya kami juga percaya bahwa partai PDIP sebagai partai politik pasti tujuannya kan orang mendirikan partai politik itu untuk mencapai kekuasaan. Ya ingin menang lah. Ya ingin menang lah ya. Baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, jadi untuk itu pasti partai politik akan membaca juga realitas politik di masyarakat. Nah, yang terkini. Jadi kita melihatnya secara random sih sebetulnya, belum detail. Posisi daripada Pak Ganjar itu lebih menarik di masyarakat. Lebih kuat lah jadinya. Lebih kuat. Lebih populer, lebih elektabilitasnya juga lebih baik. Lebih baik. Dan juga Pak Ganjar punya pengalaman di dalam pemerintahan. Dalam artian pemerintahan ini kepemimpinan wilayah. Ya. Provinsi ya. Ya, provinsi gitu ya. Jadi itu modal yang penting di dalam kepemimpinan nasional begitu. Menurut pendapat kami. Iya, jadi ada hitungan-hitungan yang objektif ya terkait soal kemampuan, kapasitas dan prediksi atau katakanlah harapan untuk meneruskan legacy atau apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi ya. Betul sekali. Tapi juga ada hitungan-hitungan yang sifatnya mungkin lebih praktis terkait dengan elektabilitas ya. Betul. Dan Pak Wid dan teman-teman di brigade itu yakin bahwa Pak Ganjar oke lah ya, dan relatif bisa menang ya. Betul. Nah, tapi begini, Pak Ganjar itu kan memang PDIP. Betul. Kalau kita lihat akhir-akhir ini tidak begitu harmonis hubungannya dengan PDIP, sehingga bisa jadi kita belum tahu ya, karena PDIP sendiri belum menentukan pilihan ya. Bisa jadi juga tidak didukung oleh PDIP. Nah, bagaimana teman-teman di brigade melihat hal ini? Jadi gini Pak, dengan segala keyakinan kita selama ini kita bergerak.
ya, kita bergerak ya. Kita bergerak untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar secara nasional. Ini akan nasional. bekerja secara sukarelawan Ya, untuk secara Pak Ganjar sukarela ya. untuk Pak Ganjar ya. Karena kita itu tadi punya keyakinan terhadap beliau. Nah, jadi terkait dengan partai-partai ya, itu kembali lagi tadi yang analisa kami ya, bahwa semua partai politik itu tujuannya adalah mencapai kemenangan ya. Dan di dalam proses pemilihan ini, walaupun survei bukan satu-satunya indikasi, bukan satu-satunya indikator, tapi itu merupakan indikator yang penting ya. Nah, sehingga partai pasti juga akan mempertimbangkan itu sebagai satu pertimbangan yang mendalam gitu ya. Nah, sehingga kalau elektabilitas Pak Ganjar itu terus bisa kita dorong naik ya. Naik, dan itu apalagi dalam batas-batas yang sangat baik gitu ya. Nah, kami yakin partai-partai juga pasti akan ikut kok. Termasuk PDIP ya? Termasuk PDIP. Karena partai itu kan harus memahami realitas politik. Partai politik, bagaimana partai politik tidak memahami realitas politik, kan aneh gitu. Ya, jadi Pak Wid dan teman-teman yang bergabung ya, atau mungkin komunitas yang bergabung di Brigade ini yakin bahwa partai seperti PDIP juga akan mendukung Ganjar Pranowo kalau memang elektabilitasnya tinggi ya, dan kemungkinan untuk menang itu menjadi lebih besar. Ya, gitu. Dan itu bukan satu pengalaman baru ya. Jadi itu kita juga belajar dari pengalaman yang lalu dalam posisi Pak Jokowi ya, dalam posisi Pak Jokowi. Nah, jadi ketika itu bahkan di injury time itu Pak Jokowi belum didukung oleh PDIP. Nah, dan saat itu yang menjadi calonnya PDIP itu justru Ibu Mega sendiri, ketua umum ya. Nah, itu pun sebagai partai politik akhirnya PDIP juga memilih realitas politik. Iya, fenomena Pak Jokowi ya. Sebenarnya sudah sejak Pak Jokowi itu sudah sejak DKI. Ya, waktu di DKI kan sebetulnya Pak Jokowi juga ya di menit-menit terakhir baru dapat dukung oleh PDIP ya. Betul. Ada cerita-cerita. Ada cerita-cerita. Begitu juga dengan periode pertama. Betul. Bahkan periode kedua juga begitu. Iya. Meskipun periode kedua lebih cair ya. Lebih mulus lah. Periode yang pertama. Iyalah. Jadi ada keyakinan seperti itu ya, bahwa PDIP akan katakanlah memilih menang ya sesuai dengan realitas politik yang ada gitu. Karena memang menurut survei-survei kalau untuk pemilu legislatif PDIP memang kemungkinan tinggi. Menang paling tinggi. Menang lagi ya. Jadi tapi kalau untuk pemilu presiden dia memang masih agak sulit ya, apalagi kalau sesuai dengan survei. Ini bukan kata kita juga apalagi kalau mendorong atau mencalonkan Mbak Puan gitu. Artinya realitas politiknya seperti itu. Tapi begini Pak Bung Giri ya, menurut saya itu baik juga ya, baik juga, sehingga ada dinamika juga di dalam partai ya, yang akhirnya di dalam dinamika itu kan ada pembelajaran juga, pembelajaran, dan mudah-mudahan akhirnya memang didapatkan kandidat yang terbaik gitu. Ya, sebab juga saya juga gimana ya, di alam yang demokratis sekarang ini kalau ada calon tunggal gitu kan ganggu juga menurut saya. Artinya kalau partai hanya mencalonkan satu orang. Tidak ada proses dulu kan ada proses semacam penyaringan calon-calon. Artinya dalam hal ini menjaring calon yang terbaik kan sebetulnya. Ya proses itu harus juga dilewati lah menurut saya. Gitu. Tapi di PDIP kan itu bukannya sudah terjadi juga. Kapan? Dan
hampir semua cabang ya kabupaten kota dan provinsi itu bukannya kemarin sudah mencalonkan memberi dukungan untuk pencalonan Mbak Puan? Itu kan belum keputusan partai, Pak. Artinya belum merupakan satu keputusan final daripada PDIP. Memang betul, belum ada keputusan final, tapi penjaringan aspirasi dan penyampaian aspirasi itu ya beberapa sudah terjadi itu. Betul, tapi saya yakin itu masih dinamis. Masih Memang dinamis. belum ada keputusan final. Ya. Gitu. Masih dinamis. Nah, untuk katakanlah untuk mendorong ya tadi Pak Wid sebut untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar itu, ini brigade ini lakukan apa? Ya. Tapi ini bentuknya brigade ini dia komunitas relawan atau apa yayasan atau bagaimana kita bentuknya? relawan ya, ormas relawan lah, gitu ya, ormas relawan. Nah, jadi dalam hal ini brigade berusaha mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dicapai oleh Pak Ganjar ya kepada masyarakat secara lebih luas. Ya. Dan mungkin juga kami memberikan masukan-masukan kepada beliau ya melalui beberapa cara lah ya gitu, sehingga memungkinkan beliau memahami juga situasi di masyarakat secara lebih menyeluruh gitu ya. Dan dengan begitu beliau bisa mengambil sikap di dalam menghadapi masyarakat di dalam proses ini. Nah, berarti kan sudah ada komunikasi dengan Pak Ganjar brigade ini, ya? Atau katakanlah pembentukannya sepengetahuan Pak Ganjar sudah tahu ada brigade, ya. Gitu ya? Ya, sudah tahu ada brigade, tapi Pak Ganjar ini kan belum juga menyatakan secara formal secara terbuka bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, jadi juga mungkin tidak elok juga kalau kita mendorong-dorong Pak Ganjar itu untuk biar untuk bicara ya. Yang penting kita lakukan yang terbaik ya. Nanti kita tahu ya kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan ojo ke susu. Iya kan, ojo ke susu. Ya. Yang penting on time. Gitu Pak. Memang sih ya belum ada calon-calon yang secara terbuka menyatakan diri untuk menjadi calon presiden. Ada ya? Ada. Ya, tapi paling tidak Pak Ganjar. Kemudian mungkin Pak Prabowo, gitu ya. Tapi Pak Prabowo karena dulu sudah pernah, jadi bisa. Mungkin Pak Anies juga atau Mbak Puan ya ini kan masih wacana yang dikembangkan oleh para masyarakat gitu ya. Dan mungkin lembaga-lembaga survei juga yang secara rutin itu mempublikasi hasil survei dengan menempatkan orang-orang itu di dalam subjek surveinya gitu ya. Nah, tapi menarik bahwa sudah ada komunikasi dengan Pak Ganjar. Artinya brigade ini sepengetahuan Pak Ganjar ya. Itu kira-kira komunikasinya seperti apa ya Pak Wid? Ya, kita kan jalur komunikasi kita banyak Pak. Ya, tapi inisiatif brigade ini bukan dari Mas Ganjar ya? Oh bukan. Ini memang dari masyarakat kita dan ini sebagian besar sebetulnya kelompok milenial. Oh gitu. Iya, jadi yang artinya dari anak-anak muda lah, generasi muda ya. Nah, jadi orang seperti Pak Wid ini inisiator aja yang menjadi pembina gitu. Iya, makanya. Jadi saya ini kelasnya ya cuma pembina aja gitu ya, karena mengarahkan dan memberi membimbing ya anak muda ini ya. Betul. Nah, jadi kita lihat justru dari kelompok muda ini punya harapan. Ini menurut saya bagus. Ya,
bahwa anak-anak muda punya kepedulian terhadap masa depan bangsanya. Iya, iya. Itu memang fenomena sekarang ini ya, dengan media sosial, dengan teknologi digital, itu menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk berekspresi ya tentang apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan dalam konteks kebangsaan ya. Iya. Ya, ada komunikasi dengan Pak Jokowi nggak? Brigade ini atau ya Pak Jokowi tahu secara tidak langsung ada, secara tidak langsung ada ya. Karena apa namanya, yang menjadi pelindung kami itu juga adalah orang-orang terdekat Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Oh iya, ada dalam strukturnya ya, struktur jadi brigade ini. Ya, jadi komunikasi bisa kita lakukan walaupun tidak formal. Gitu. Jangan-jangan brigade yang ada di belakang dari pernyataan Pak Jokowi yang tadi ojo ke susu itu dalam salah satu kesempatan berpidato di depan di depan projo. Yang penting kalau menurut saya pikir yang penting ya betul Pak Jokowi bilang ojo ke susu, yang penting on time. Gitu ya. Iya. Alon-alon, waton kelakon kata orang Jawa, tapi orang Inggris bilang yang penting on time. Ya, ya. Karena kan publik Indonesia juga agak kaget ya, meskipun model berpolitik Pak Jokowi ini kan sering tidak bisa diduga ya. Jadi tiba-tiba ya dengan apa ya, dengan mimik yang gembira sambil ketawa-ketawa kan. Pak Jokowi kemudian mengatakan dalam pidato itu ya orangnya ada di sini kan, gitu kira-kira. Kebetulan yang ada di situ dari banyak calon yang disebut-sebut atau yang namanya muncul di publik adalah Mas Ganjar. Ya. Kan? Ya sebetulnya juga kami ini dan banyak juga relawan, kan juga bukan cuma kami ya, ada beberapa relawan lain. Ini rata-rata adalah juga relawan-relawan yang merupakan relawan Pak Jokowi. Oh, dulu. Iya, dulu. Ya, sampai sekarang lah. Sampai Projo sekarang, kan masih relawan Pak Jokowi. Iya, iya. Ya kan? Nah, saya nggak tahu nanti dia mau ganti Progan apa gimana. Soalnya sekarang Projo masih. Ada beberapa relawan, komunitas relawan ya, organisasi relawan yang dulu mendukung Pak Jokowi sudah menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, meskipun mungkin belum berubah nama organisasinya ya betul. Atau mungkin tidak terbuka atau tidak tertutup juga bahwa akan semacam fusi gitu loh Pak. Fusi ya. Fusi. Ya, dari beberapa relawan itu bergabung menjadi satu mendukung Pak Ganjar. Betul. Apa yang sekarang juga ada fenomena dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang menyatakan tegak lurus pada Pak Jokowi, ya itu kan sebetulnya konsolidasi lah. Ya, artinya menunggu arahan atau petunjuk. Betul. Pak Jokowi ini mau kemana? Sementara Pak Jokowi ini kan sangat simbolik, kalau memberikan clue-clue ini kan simbolik sekali. Jadi harus bisa dibaca ya. Harus kita yang pandai-pandai membaca lah. Cara Jawa ya, kasih sinyal aja nanti. Orang kemudian membaca ke arah mana itu gitu. Bung Jeffrey yang bilang cara Jawa ya, saya nggak enak, saya contoh aja. Betul. Ya pokoknya Pak Jokowi itu suka menggunakan simbol-simbol. Itu. Nah, jadi sebetulnya memang cair hubungan antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Ganjar ya. Ketemu juga gitu. Nah, kalau menurut Pak Wid ya, apa yang dikemukakan Pak Jokowi kemarin itu di forumnya Projo, apakah itu sinyal ya, atau bagaimana komunitas atau komunitas brigade melihat ini? Apakah ini sinyal bahwa Pak Jokowi ini mau mengatakan dukungan secara tersirat kepada Mas Ganjar? Ya,
kata kuncinya itu kan sebetulnya yang harus diterjemahkan oleh masing-masing meskipun orangnya ada di sini. Ya, ya, Nah, ya. itu. Jadi ya silakan aja kita masing-masing mengartikan Iya, iya, itu. iya. Saya lagi berpikir ini jangan-jangan brigade ini juga merasa ada sinyal positif nih dari Pak Presiden Jokowi terhadap Atau Mas Ganjar. Makanya tadi saya tanya, jangan-jangan tadi Pak Wid bilang kan ada banyak orang dekat Jokowi. Jangan-jangan yang bisik-bisik juga Pak Jokowi di sana itu adalah orang-orang yang yang menjadi pendukungnya Mas Ganjar sekarang, atau yang menjadi komunitas yang sedang mendorong elektabilitas Pak Ganjar gitu. Saya jadi berpikir ke arah situ. Pak Wid. saya sebenarnya no comment lah soal itu ya. Tapi yang jelas begini, pendukung Pak Ganjar, brigade sebagai pendukung Pak Ganjar ini memang memiliki juga dukungan dari mereka yang bisa memberi nasihat juga kepada, atau bukan bisa memberi, tapi biasa memberi nasihat kepada Presiden. Presiden. Jadi ya menurut saya apa yang Bung Jeffrey sampaikan tadi ya bisa bisa tidak. Gitu ya. Nah kan ada juga kah orang-orang PDIP di brigade ini? Oh, kalau dari partai, terus terang kita terbuka. Oke. Jadi bukan hanya dari satu partai tertentu, ya. Ada banyak partai terus terang di brigade. Ya, artinya memang ini bukan soal partai. Bukan soal partai. Siapapun dia dari berbagai macam partai boleh bergabung. Boleh. Ya, dan selama dia memang punya pemikiran yang sama. Ya, ini kan cuma kesamaan harapan, Pak, ya, terhadap Pak Ganjar gitu loh. Ya, dan kita tidak melihat dari partai. Nah, kalau sekarang ini sudah ada di berapa daerah brigade? Kita sudah di 20 provinsi, Pak. 20 provinsi ya? Ada di Aceh sudah, Kalimantan Barat kemarin. Itu terbentuknya sejak kapan sih, Pak Fit? Ya, baru 6 bulan terakhir lah, Pak. 6 bulan terakhir. Itu sudah hebat tuh kan, masih ada 2 tahun lagi. Dan tahapan pemilu juga belum berjalan gitu. Justru itu kita bilang kita brigade adalah barisan Ganjar terdepan. Ya, barisan Ganjar terdepan. Ya, tapi sudah ada kan beberapa relawan Ganjar Pranowo juga sudah ada. Oh ya. Ada GP ya? GP ada. Dia pakai inisialnya Pak Ganjar. Ya. Gitu. Jadi Tapi sudah ada komunikasi dengan relawan-relawan lain? Ada ya? Ada. Ini juga ada Ganjaris ya, ada juga ya ini. Ya kita sebagai sesama pendukung Ganjar ya berkomunikasi juga, ya, nggak ada masalah. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa? Kan tadi memang salah satu fokusnya itu adalah menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo dengan harapan ya, atau dengan asumsi bahwa kalau elektabilitasnya naik, dukungan partai politik yang sekarang ini belum kelihatan ya, bahkan dari PDIP sendiri itu akan mengalir dengan sendirinya. Betul, gitu ya, karena tadi Pak Wid bilang partai itu realistis, dia ingin menang ya, karena itu kalau ada peluang dengan satu calon tertentu, kemungkinan besar dia akan mendukung. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh brigade ini ya, apa, Pak? Secara pokoknya adalah sosialisasi ya, Pak. Sosialisasi pengenalan terhadap Pak Ganjar, baik secara pribadi maupun terutama kinerja Pak Ganjar. Terutama kinerja Pak Ganjar ya, supaya masyarakat semakin luas, semakin tahunya, semakin besar dan seluruh Indonesia ya. Dan kita melihat sambutan dari masyarakat di daerah-daerah ternyata antusiasmenya tinggi, Pak, tinggi. Ya, saya juga surprise ya. Beberapa dari teman-teman di daerah itu menghubungi. Ya, Pak, kita mau bikin relawan Ganjar nih, brigade gini. Kemarin ada teman dari
ya teman RKN juga, teman kita juga di sini yang membentuk di Kalimantan Barat. Sebetulnya awalnya cuma Pontianak, Pak. Ya, sebetulnya awalnya cuma Pontianak ya. Kita, saya bilang kita buatkan mandat, saya serahkan ke teman-teman di DPP, dibuatkan mandat, tapi ternyata berlanjut. Setelah terbentuk Pontianak, mereka bilang, Pak, kita mau bikin Kalimantan Barat aja seprovinsi. Oh, silahkan aja. Jadi di kabupaten kota juga kemudian dibentuk. Iya, dibentuk, dan di tingkat provinsinya sudah ada gitu. Jadi kira-kira strukturnya meskipun ini organisasi relawan ya, tapi ada juga struktur sampai ke tingkat kabupaten kota untuk melakukan apa tadi, sosialisasi, konsolidasi dan lain-lain. Betul. Nah, kalau menurut brigade Pak ya, apa namanya, kan kalau lihat survei-survei sekarang ya, sebetulnya meskipun Pak Ganjar itu ada di 3 besar lah, hampir selalu ada 3 besar, tapi belum cukup dominan. Artinya belum bisa dikatakan bisa menang. Gitu, butuh masih butuh perjuangan. Nah, bagaimana? Dan butuh PDI perjuangan mungkin. Itu masih kita tunggu kerja brigade untuk meyakinkan PDIP ya. Tapi yang mau saya tanya itu, seberapa yakin sih sebetulnya brigade ini terhadap Pak Ganjar ini gitu. Ya, kita kan belajarnya dari realita politik ya, termasuk kondisi di masyarakat, termasuk hasil survei ya. Nah, tadi Bung Jeffrey sendiri yang mengatakan bahwa Pak Ganjar selalu ada di 3 besar. Saya bisa bilang Pak Ganjar selalu di atas 20%. Betul, tapi yang lain juga artinya begini Pak. Selisihnya itu tidak terlalu besar. Kalau kita ingat Jokowi dulu, memang selisihnya dengan Prabowo itu bisa sampai 10%. Itu lalu memang menjelang hari H atau pemilu turun, tapi tetap sampai akhir itu masih menang. Nah, kalau Pak Ganjar dengan Anies dengan Prabowo ya, itu kan relatif stabil ya di angka angka itu, sehingga nggak ada yang cukup menonjol untuk kita katakan menang. Dominan. Ya, kita yang penting di awal-awal kita kan melihat stabilitas posisi dulu. Ya, kita merasa cukup nyaman bahwa Pak Ganjar selalu ada di 3 besar. Nah, tugas kita adalah tinggal bagaimana terus meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar sehingga jarak elektabilitas beliau dengan calon-calon yang lain semakin jauh, beliau bisa semakin meningkat. Ya, ada target-target lah yang ingin kita capai. Sekarang ini mungkin masih di bawah 30 ya Pak Ganjar ya. Ya, tapi udah di atas 27 mungkin. Nah, kita akan dalam waktu yang dekat ini kita mau coba sampai dengan 35% lah. Nah, kalau beliau sudah di angka itu, mungkin partai-partai politik akan semakin berpikir. Gitu ya. Nah, berarti ada lobby juga ke partai-partai politik seperti PDIP ya. Kayak ini kan pilihan warnanya kostumnya atau uniform dari brigade memang merah atau bisa juga kuning, biru, hijau atau apa gitu. Ya, kita kan sebetulnya concernnya ke keindonesiaan, kebangsaan. Jadi merah putih. Meskipun merah dominannya ini, jangan-jangan ini juga bagian dari cara mendekati PDIP supaya lebih legowo dengan mendukung Ganjar gitu ya. Ada nggak sih Pak? Iya, kalau itu sebetulnya sih bukan begitu ya Pak ya. Cuma bahwa pendekatan selalu dilakukan pasti ya. Pasti. Dan bukan hanya kepada PDIP, kepada partai-partai lain juga kita harapkan dukungan.
Jadi lobby itu ada ya? Ada, di internal ya? Ada. Nah, mungkin ini bagian-bagian akhir ini Pak Wid. Ya. Apa sih istimewanya seorang Ganjar Pranowo ya? Atau hebatnya seorang Ganjar Pranowo sehingga ada komunitas atau ada organisasi barisan Ganjar terdepan ini yang mensosialisasikan dan mencoba mendukung, mengangkat elektabilitas Mas Ganjar untuk pemilu 2024 itu. Mungkin ini penting juga ya. Tadi Bapak sudah sebutkan di awal itu ada keyakinan bahwa Pak Ganjar ini sevisi dengan Pak Jokowi sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi itu bisa diteruskan. Nah, mungkin juga Pak Jokowi punya kepentingan itu. Betul. Gitu ya. Nah, tapi bagi brigade sendiri atau komunitas yang ada di belakang atau barisan barisan Ganjar terdepan ini, apa hebatnya, apa istimewanya seorang Ganjar? Yang pasti, yang pertama adalah nasionalismenya, ya. Ya, itu satu ya. Ya. Kemudian Pak Ganjar itu tidak bermain-main dengan politik identitas. Iya. Ya. Nah, ada yang nggak menggunakan SARA untuk kepentingan politiknya. Betul. Gitu ya. Nah, karena itulah sebetulnya yang sekarang harus kita lawan. Ya. Itu adalah faktor pemecah belah bangsa yang secara fakta kita lihat selama ini merusak tata relasi sosial kemasyarakatan kita ya, tatanan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi kita percaya dua hal itu, nasionalisme beliau dan bahwa beliau tidak menggunakan cara-cara politik identitas untuk itu. Nah, kemudian dari segi visi pemikiran kita melihat bahwa beliau memiliki visi Indonesia ke depan yang juga jauh dari kepentingan kelompok ataupun pribadi. Ya, tapi justru ingin memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tercermin dari program-program beliau di daerah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah. Nah, cuma ada satu hal memang yang kita melihat begini, Pak. Bukan berarti Pak Ganjar juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Ya, nggak ada orang yang sempurna itu nggak ada, ya. Jadi kita yakin visi beliau, ya, visi Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu sama inline lah, inline. Ya. Kemudian misinya juga, ya, terus karakternya juga mungkin tidak terlalu jauh, ya. Yang mana dari karakter ini yang terutama menonjol, Pak? Ini kesederhanaannya. Kesederhanaannya ya sama. Nah, cuma ada satu hal yang mungkin Pak Ganjar masih mesti diuji oleh keadaan, ya, yaitu tingkat kesabaran spiritualitas. Ya, kita sudah bisa melihat dan mengakui bahwa tingkat kesabaran spiritual Pak Jokowi itu luar biasa, luar biasa. Nah, kita belum tahu karena itu masih mesti diuji di suatu proses, ya. Apakah Pak Ganjar itu punya tingkat kesabaran spiritual yang sama dengan Pak Jokowi? Gitu. Karena itu luar biasa, terus terang aja. Pak Jokowi itu diuyo-uyo, dihina, tetap tenang, tetap ini, ya. Sehingga akhirnya waktulah yang membuktikan bahwa beliau benar, gitu. Ya, memang kesabaran ini mungkin simpel, sederhana, apa ya. Tapi dalam konteks politik Indonesia, itu powerful, Pak. Iya, jadi penting. Jadi penting. Bahkan powerful menurut saya, ya, powerful, ya. Jadi, nah itu yang mesti. Tapi kemarin dalam kasus-kasus yang di Jawa Tengah, kita lihat Pak Ganjar alhamdulillah bisa mengatasi masalah-masalah yang cukup krusial dengan cara-cara yang cukup elegan, yang cukup bermartabat.
Iya, iya. Nah, inilah yang menurut kami sebagai pemimpin Indonesia di masa depan itu hal yang sangat penting. Iya. Ya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita dengan cara-cara yang bermartabat. Oke. Itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Wid. Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Ini mudah-mudahan Pak Jerry. banyak yang mendengar ya, lalu mempertimbangkan untuk ikut bergabung dengan Brigade Barisan Ganjar Terdepan. Silakan. Iya, terima kasih sekali lagi Terima kasih sama-sama sudah diundang bergabung, oleh ya. RKN. Salam sama Mas Ganjar kalau ketemu. Amin. Iya. Baik, terima kasih. Baik, rekan RKN dimanapun Anda berada, demikian percakapan saya dengan Pak Wid, Ya. Pembina Brigade Barisan Ganjar Terdepan. Kita berharap proses-proses ke depan itu berlangsung baik gitu ya, dan apa yang akan dikerjakan oleh komunitas Brigade ini bisa memberi arti yang penting bagi dinamika pemilu kita ke depan. Amin. Supaya ya proses-proses pemilu, pencalonan, kompetisi dan lain-lain itu tidak membuat demokrasi kita makin terpuruk, makin rusak, dan pemilu kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada komentar, saran dan masukan, silakan Anda tulis dan kemukakan dalam kolom komentar yang tersedia. Saya Jerry Sumampo, kita bertemu kembali dalam ngobrol santai berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.